Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulullah. Alhamdulillah, segala puji kepada Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam. Semoga Allah tetapkan iman kita dan Allah kuatkan Islam kita. Salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah jadikan kita menjadi umatnya yang terbaik dengan sunnah-sunnah Nabi, mengerti akhlak dan sirah Nabi. Kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah dan masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada pagi hari ini, karena ini berkaitan dengan bulan Zulhijjah, dan sekejap lagi kita akan ada sebuah proses ibadah haji yang dilakukan oleh jamaah sebagian umat Islam di Makkahul Mukarramah. Dan kita ada hari raya Idul Adha dan ada hari korban. Apa di balik itu semua sebetulnya, dan kenapa Allah jadikan itu sebuah proses untuk mendidik hamba-Nya menjadi hamba yang terbaik di depan Allah Subhanahu wa taala. Inna awalu baitin nudi'a lin-nas lilladzi bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Ali Imran 96. Sesungguhnya rumah yang pertama yang Allah bina bagi manusia di muka bumi adalah rumah yang ada di kota Makkah, yang penuh keberkatan dan petunjuk bagi sekalian alam. Itulah Ka'bah. Ka'bah adalah rumah pertama yang ada di muka bumi. Dan Ka'bah itu awalnya menurut kata riwayat hadis tafsir mengatakan dibina oleh Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam turun di Sarandip atau Sri Lanka. Allah memerintahkan Adam untuk berjalan sampai ke Makkah Al-Mukarramah, dan sampai di sana Nabi Adam diperintahkan Allah untuk membina sebuah bangunan, rumah pertama, bangunan pertama di muka bumi, bangunan Ka'bah. Itulah bangunan pertama penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sejarah. Jadi sebetulnya proses haji banyak berkaitan dengan sejarah. Hari korban juga sejarah. Sebetulnya ini sejarah semuanya sebetulnya. Di mana dalam proses pasti ada iktibar. Fa'tabiru ya ulil albab. Ada yang harus engkau ambil, engkau petik daripada hal tersebut untuk menjadi pedoman hidup. Fi ayatun bayinat, padanya ada tanda-tanda yang jelas, tanda-tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maqamu Ibrahim, dan sana ada makam Ibrahim, tempat berdiri Nabi Ibrahim yang membina setelah Nabi Adam membina Ka'bah. Hancurnya alam dengan banjir Nabi Nuh alaihissalam, maka hancurlah bangunan semua di muka bumi. Bila datang Nabi Ibrahim datang, Allah perintahkan Ibrahim untuk mengangkat kembali tiang-tiang Ka'bah, rafa'al qawaida, berarti membina kembali Ka'bah yang ada di tempat sekarang sebagai lambang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bumi Makkah, bumi tauhid. Bumi Makkah, bumi tauhid. Karena itulah pertama konsep hidup yang ada pada setiap diri manusia, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Ibrahim nabi lambang tauhid,
Kenapa? Karena dia berjalan daripada kawasan Irak min wara'an nahar, kalau kata hadis, kata riwayat. Ibrahim itu bukan orang Arab, di balik Arab, yaitu dalam kawasan wallahu a'lam, kawasan di bawah, di belakang Efrat dan Tigris, seperti kawasan di luar Irak, boleh jadi Afgan, boleh jadi India, wallahu a'lam. Betul Ibrahim alaihissalam. Dia berjalan daripada sana, jumpa Raja Namrud. Raja Namrud dia banyak orang menyembah berhala. Dia berdakwah orang menyembah berhala. Ada orang menyembah bintang. Dia mengatakan orang hamba bintang. Konsep tauhid Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dia sampai dia ke Mesir, dari Mesir dia ke Palestin. Palestin Allah perintahkan dia ke Makkah. Jadi Nabi Ibrahim sampai Palestin, Allah perintahkan Ibrahim ke Makkah. Walaupun perintah pertamanya bukan ke Ka'bah, perintah pertamanya membawa Hajar ke tempat kota Mekah yang tak ada apa manusia di sana, dan Hajar ditinggalkan seorang diri di sana dengan Ismail, anak yang sangat kecil. Setelah anaknya besar, Allah perintahkan Ibrahim untuk membina Ka'bah di kota Makkah tersebut. Ini bukan kebetulan, karena semua perintah Allah. Allah ada tujuan. Hai Ibrahim, kembalikan rumah tauhid kepada aku. Engkau bina di tempat tersebut yang asalnya Mekah tak ada manusia. Ada tak ada manusia, Mekah habis, hancur, asir semuanya. Kembali Ibrahim membangun kembali Makkah. Dengan adanya air Zam-Zam, orang datang. Dengan ada air Zam-Zam, baru orang ramai, baru Nabi Ibrahim diperintahkan untuk membina Ka'bah. Lebih dulu Zam-Zam daripada Ka'bah Ibrahim, ya. Bukan Ka'bah dulu, karena Ka'bah dah hancur. Datang Ibrahim, lalu ada Ismail, Zam-Zam kembali ada di sana. Allah jadikan Zam-Zam, ada manusia datang, dan manusia datang dibuat bangunan, semua menyembah Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada negeri tauhid, Makkah negeri tauhid. Untuk apa ini? Semua untuk persiapan kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membawa manusia kepada tauhid yang sempurna. Dipersiapkan dengan Nabi Ibrahim datang ke Makkah, adanya Hajar, adanya Ismail, Ismail kawin, keturunan Ismail, datanglah seorang Rasul, Sayyidul Mursalin Nabi Muhammad SAW di kota Makkah. Ini sejarah. Maka saya pernah kata orang haji itu jangan sibuk dengan baca doa, sibuk baca sirah Nabi. Sehingga waktu dia berangkat haji, dia tahu sejarah, tahu di mana apa itu Ka'bah yang di tempat di sana, kenapa ada Makkah, kenapa untuk bertauhid. Maka konsep tauhid, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika. Tauhid sebetulnya. Ini konsepnya. Kemudian baru Allah terang, ini konsep Allah terangkan, ada sejarah. Allah terangkan sejarah dulu. Adam ke Ibrahim, sejarah. Baru wa'adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa 'alan qali dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Maka ayat selanjutnya, walillahi 'alan nasi hajjul baiti, dan bagi Allah kepada manusia haji ke tempat tadi, al-bait tadi. Pergilah engkau untuk haji. Ini ada rumah, ada tempat ibadah, ada tempat tauhid. Berangkatlah kau. Apa haji? Hajilah ziarah. Ziarah ke tempat yang suci, itulah haji, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kenapa Allah suruh ziarah? Kenapa Allah suruh kita untuk haji? Tengok di sana semua sejarah. Sejarah siapa? Sejarah Nabi Adam, sejarah Nabi Ibrahim, sejarah Nabi Muhammad, sejarah tauhid, sejarah bagaimana manusia di muka bumi dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu sejarah. Sejarah sangat penting sebetulnya. Maka haji adalah ziarah ke tempat suci untuk mengenal sejarah. Untuk apa mengenal sejarah? Karena sejarah adalah kehidupan. Sajarah itu kehidupan, maka memang pokok itu hidup. Sajarah itu untuk pokok. Bahasa Arab sajarah itu pokok. Sejarah itu adalah pokok yang hidup sebetulnya. Sejarah ada kehidupan, ada nilai di sana sebetulnya. Maka setelah Allah wa'alin nasi alal nasi hajjul baiti, bagi Allah lah kepada manusia untuk haji ke rumah man istata'a ilaihi sabila, tapi bagi yang mampu. Karena sejarah bicara perjuangan,
cara bicara pengorbanan, cara bicara kehidupan. Jadi orang yang ingin berjuang, berkorban, kemampuan yang diperlukan pertama kali sebetulnya. Kan kau berangkat haji pun harus mampu. Wa adzin fin nasi bil hajj, Al-Had ayat 95. Dan serukanlah pada manusia untuk haji, yaktu akan datang manusia di jalan wa ala kulli damirin, akan datang dari semua penjuru. Untuk apa? Al-Had ayat 28 mengatakan liyashhadu manafi'a lahum. Jadi saya ambil. Untuk apa haji? Untuk apa umrah? Ayat mengatakan liyashhadu manafi'a lahum, untuk kamu menyaksikan manfaat-manfaat yang dapat kamu ambil. Nih, Al-Had ayat 28. Liyashhadu manafi'a lahum. Menyaksikan syahadah. Manfaat hidup engkau apa? Setelah kau tahu manfaatnya, wazkurullaha smallahi fi ayyamin ma'lumat, kamu akan mengingat nama Allah pada hari-hari tertentu, hari-hari haji. Liyashhadu manafi'a lahum. Maka saya berani mengatakan haji umrah bukan setakat ritual. Haji umrah ritual yang di dalamnya terdapat banyak syahadah, banyak engkau harus ambil pelajaran untuk hidup engkau. Maka Al-Baqarah 1 mengatakan wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah. Nilai kesempurnaan ada dalam haji dan umrah. Nilai kesempurnaan ada dalam haji dan umrah. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Sekarang kita akan cari apa yang sempurna dalam haji dan umrah. Haji itu adalah umrah tambah haji. Apa bedanya? Umrah sama-sama ziarah ke tanah suci. Hanya bezanya umrah itu dapat dilaksanakan sepanjang waktu, sedangkan haji hanya dapat dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu. Beda itu aja. Sama-sama ziarah ke Ka'bah, umrah dilaksanakan pada sepanjang waktu selama hidup engkau. Haji ada masa tertentu pada bulan-bulan haji dan tarikh-tarikh haji. Udah bulannya bulan haji. Bulan haji itu Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, itu bulan haji. Karena sebelum itu engkau boleh umrah untuk haji pada bulan 3 bulan ini. Tarikh 8, 9, 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Tarikh tertentu. Ini membatalkan sebetulnya keinginan orang liberal yang pernah mencadangkan kepada negara Islam supaya buatlah haji tiap bulan. Ada cadangan macam itu, cadangan orang liberal kata sangat susah sangat haji itu, banyak orang, kenapa tak buat kawasan Arab bulan Muharram, kawasan Pakistan bulan Syawal, kawasan Asia, ada cadangan orang liberal. Dia pikir boleh buat macam tu. Haji itu waktu tertentu, ayyamin ma'lumat, hari-hari tertentu. Dan apa hari itu? Al-Hajju Arafah. Hadis mengatakan Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Arafah itu 9 Dzulhijjah. Jadi haji hanya pada 9 Dzulhijjah, tak ada lain. Begitu, jangan mudah kena pemain. Hari ini kan banyak kali cadangan TikTok ya kan, kata dengar kacau ni sebetulnya. Maka haji itu Arafah. Arafah tu 9 Dzulhijjah. Ya. 9 Dzulhijjah hanya sekali dalam setahun, tak ada lain sebetulnya. Maka apa haji? 9, 10, 11, 12. Nafar awal 12 selesai sebetulnya. Itulah haji. Kenapa dalam haji umrah ada kesempurnaan? Umrah itu adalah kesempurnaan individu. Haji itu kesempurnaan jamaah umat. Umrah itu hanya ihram, tawaf, sa'i, tahallul.
umrah. Ihram, tawaf, sa'i, tahallul. Saya kata dalam umrah haji tak ada bacaan, semua action. Ihram kesucian, kalau pakai pakaian ihram. Bagaimana cara suci? Jangan sampai engkau dapat dipengaruhi oleh suci daripada syirik dan suci daripada nafsu. Dua suci syirik, suci nafsu. Maka kenapa dalam ihram tak boleh engkau ambil batu Mekah, ambil pokok Mekah, bunuh binatang, itu jangan sampai syirik. Nafsu kenapa tak boleh engkau pakai macam-macam wangi-wangian segala macam, supaya jangan ada keinginan. Yang ada engkau apa adanya menghadap Tuhan. Kalau kita menghadap Tuhan dengan apa adanya, tanpa tambah-tambahan, tanpa aksesoris, lah kita. Kalau tidak betul-betul asli dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka ihramkan diri engkau, ihramkan daripada syirik, ihramkan daripada nafsu, ihramkan berkeinginan. Kau hanya hamba Allah, kau datang hanya kepadanya dengan apa ada engkau. Maka labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Aku datang tanpa syirik ya Allah. Tengok, innal hamda wan ni'mata, aku puji semua puji-pujian. Apa maksud puji-pujian? Nikmat yang engkau dapat tanpa engkau minta. Engkau dapat hidup, dapat bernafas, dapat berfikir, itu hamdun. Wan ni'mah, nikmat yang kau dapat dengan kau minta, dapat harta, dapat kuasa, dapat ilmu, itu nikmah. Innal hamda wan ni'mah, apa yang ada pada aku dan apa yang aku miliki, laka, semua milik engkau ya Allah. Hanya milik engkau. La syarika lak, tanpa syirik kepada engkau ya Allah. Kita ini milik Allah dan datang kepada Allah tanpa syirik. Wal mulk, juga kekuasaan. Engkau jadi suami, kuasa. Engkau jadi isteri, kekuasaan. Engkau jadi pemimpin, kekuasaan. Wal mulk, semua yang Allah bagi engkau amanah, juga kembalikan kepada Allah. Tengok, tidak ada kehidupan, kenikmatan, amanah, kau harus kembalikan kepada Allah. Kalau kau tidak jumpa dengan Allah, itu makna tawaf sebetulnya. Ihram secara individu, sucikan engkau daripada nafsu. Kalau kau jumpa Allah di tawaf di Makkah, karena itu Baitullah, simbol rumah Allah sebetulnya. Baitullah itu rumah Allah, simbolnya bukan Allah ada di sana, itu hanya tempat engkau berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebetulnya. Atau engkau datang, apa yang kau buat? Tawaf. Apa tawaf? Engkau melakukan, mendekatkan diri kepada Allah. Ibadah pendekatan kepada Allah, itulah tawaf sebetulnya. Maka engkau dekat sama Allah macam engkau dekat dengan Kaabah. Kau dekat dengan Allah 7 hari, 7 malam, 7 langit, 7 bumi, setiap saat, setiap waktu. Sama engkau macam tawaf 7 kali dalam tawaf. Jadi konsep hiduplah penghambaan. Penghambaan harus total 24 jam penghambaan kepada Allah, karena semuanya ubudiyah. Maka jangan sampai engkau lupa engkau hamba Allah di mana engkau berada. Di mana engkau berada, engkau yakin kau hamba Allah, engkau punya kewajiban mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah engkau yakin ibadah 24 jam, full time ibadah, full time ibadah, kita banyak anytime atau sometime. Kita harus full time ibadah. Kerja engkau ibadah, solat engkau ibadah, tinggalkan semua perintah, karena engkau hanya melakukannya karena perintah Allah. Sesuatu yang dilakukan karena perintah Allah adalah ibadah. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup aku, mati aku, semua perbuatan aku, solat aku hanya kepada Allah. Itulah namanya ibadah sebetulnya. Tawaf 7 kali, kemudian kita sa'i. Apa sa'i? Sa'yun, kerja keras. Sa'yun itu kerja keras. Sa'i adalah kewajiban khilafah, penguasaan bumi. Kita ada 2 tugas setiap mukmin, orang beriman. Tugas menjadi hamba Allah, tugas menjadi khalifah Allah. Hamba Allah engkau dengan Tuhan, khalifah Allah engkau dengan alam. Karena kita manusia khalifah. Memang kita manusia, tugas kita hamba, kedudukan kita khalifah. Apa khalifah? Meneroka alam, baik dia bukit atau lembah. Maka engkau sa'i, naik ke bukit, turun ke lembah, naik bukit, turun lembah, dilambangkan oleh hajar.
Kenapa Hajar? Hajarlah manusia yang paling hebat dalam bekerja, menundukkan dua alam, tapi untuk mendidik anaknya Ismail, seorang perempuan yang lemah, dapat menjadikan anaknya Nabi dengan usaha dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan alam. Maka lambangnya adalah Hajar. Hajar adalah batu. Hajarun batu bahasa Arab sebetulnya, arti batu yang keras. Jadi kita wajib jadi khalifah Allah, menundukkan langit, menundukkan bumi, 7 langit, 7 bumi, 7 hari, 7 malam, totalitas khalifah. Dengan tawaf totalitas hamba, dengan sa'i totalitas khalifah. Ini konsep hidup. Kewajiban kita hanya 2. Hamba Allah, khalifah Allah. Hamba Allah dengan Allah, khalifah Allah dengan manusia, dengan alam. Tanpa 2 ini kita belum lengkap. Ini amanah Allah kepada kita sebetulnya. Maka engkau solat itu ibadah, engkau kerja itu khalifah. Engkau solat ibadah di rumah khalifah. Tidak lepas hidup kita 24 jam daripada menjadi hamba Allah dan khalifah Allah. Baru engkau sempurna jadi manusia. Sempurna jadi manusia. Pembersihan diri, penghambaan diri, kekhalifahan diri. Dan terakhir yang paling penting secara individu apa? Tahallul. Karena umrah itu adalah ihram, tawaf, umrah, sa'i, tahallul. Apa tahallul? Tahallul adalah engkau membuang rambut engkau. Kenapa engkau buang? Karena engkau sudah memiliki kekayaan, memiliki kekuasaan, memiliki ilmu, memiliki yang Allah berikan kepada engkau. Dengan engkau sa'i tadi, engkau punya, berikan kepada orang lain. Karena kemuliaan seseorang bukan pada pemilikan. Kemuliaan seseorang pada pelayanan dan pengkhidmatan. Kau tak mulia kalau banyak harta. Mulia kalau harta kau berikan orang lain. Kau mulia tak mulia dengan kuasa. Kuasa mulia kalau engkau dengan kuasa kau tolong orang lain. Kau tak mulia dengan ilmu. Engkau mulia ilmu kalau engkau dengan ilmu kau ajar orang lain. Kemuliaan bukan pada pemilikan. Karena milik semua milik Allah. Kemuliaan pada apa yang kau miliki sekarang, engkau kembalikan kepada Allah untuk orang manusia yang lain, khalifah Allah. Maka tengok, umrah adalah lambang kesempurnaan individu. Kalau individu itu muslim, jiwanya bersih daripada nafsu dan syirik, hidupnya total ibadah kepada Allah 24 jam, kerjanya khalifah yang terbaik, menguasai langit dan bumi, bukit dan lembah, dan menjadi orang yang terbaik dalam melayani masyarakat. Khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik manusia orang paling bermanfaat bagi manusia yang lain dengan apa yang dimilikinya sebetulnya. Ini adalah manusia sempurna secara individu. Maka dia telah umrah. Apa umrah? Amira ya'muru, membina. Imarah bangunan. Umur tu engkau bangun 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, itu imarah. Pengen kau tambah dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Maka orang yang umrah pulang harus jadi orang terbaik. Orang yang umrah orang baik jadi orang hebat bekerja. Pulang umrah orang hebat ibadah. Orang pulang umrah banyak pelayanan. Itu umrah. Meningkatkan kualiti hidup dengan konsep umrah sebetulnya secara individu. Tetapi Islam bukan agama individu sahaja. Islam agama jamaah. Islam agama umat. Kewajiban kita bukan hanya individu, ada kewajiban jamaah. Kenapa ada solat, ada jamaah. Ada solat individu, solat jamaah. Semua jamaah bagian daripada kita. Tak boleh kau tinggalkan jamaah, kerana kebangkitan umat, kebangkitan agama dengan jamaah, bukan dengan individu. Kekuatan umat dan agama bukan dengan individu. Kekuatan agama hanya dengan jamaah. Sehingga individu-individu terbaik ini harus dikumpulkan. Orang-orang yang umrah masing-masing harus dikumpulkan. Udah umrah dia terbaik, harus kumpul. Ada satu masa yang wajib kumpul semua. Itulah haji. Mengumpulkan orang-orang umrah di haji. Mengumpulkan individu terbaik di haji. Apa haji? Sama, haji ihram, ukuf, Muzdalifah, mabit Muzdalifah, mabit di Mina, ambil batu, atau ifadah. Itulah haji. Tak ada lain. Kenapa ini? Sama, perlu dengan ihram.
Engkau berangkat haji nanti ihram dulu, baru baru ke Arafah. Waktu hari Arafah 9 Zulhijjah, 8 Zulhijjah berangkat dari Mekah, dari hotel dengan ihram haji. Tadi beda ihram umrah. Ihram umrah untuk individu, ihram haji untuk jamaah. Kenapa Ustaz? Waktu engkau jadi orang terbaik secara individu, memiliki harta, memiliki kuasa, memiliki semuanya, telah berbuat untuk baik untuk orang lain, engkau kadang-kadang sombong, kadang-kadang riak, kadang-kadang takabur, kadang kau sudah punya semuanya. Untuk masuk ke jamaah, hilangkan sombong, hilangkan takabur, karena kau hanya satu sharing sama yang lain, tak boleh sama hebat. Ihramkan diri engkau untuk ukuf. Hilangkan kesombongan individu, hilangkan kesombongan jamaah, hilangkan kesombongan kelompok, hilangkan kesombongan parti, hilangkan semuanya. Kalau masih ada kesombongan, engkau tak akan dapat join dengan yang lain. Maka kenapa? Al-Haji Arafah. Engkau sebelum ke Arafah, hilangkan semua kehebatan engkau sama depan Allah, hamba Allah, punya tugas bersama. Ada tugas individu beribadah, ada tugas jamaah untuk membina agama dan umat. Ini tugas jamaah sebetulnya. Untuk membina jamaah dan umat, jangan kau merasa hebat. Semua sama depan Allah. Mana engkau buat? Maka Arafah engkau wukuf di Arafah. Kenapa Arafah? Sebelum engkau haji adalah medan perjuangan. Bicara umat, bicara perjuangan. Bicara agama, bicara perjuangan. Maka Arafah adalah kenal, mengenal. Arafah itu kenal, bahasa Arabnya mengenal. Arafah kenal. Untuk engkau sama-sama berjuang dalam satu jamaah, pertama yang paling penting kenal kawan. Kenal siapa sebelah engkau, kenal siapa depan engkau, kenal Allah, kenal diri, kenal Nabi, kenal sahabat, sampai kenal musuh. Karena engkau hidup dalam perjuangan. Maka Arafah. Kalau tak ada Arafah, tak kenal, kau tak ada mahabbah, tak ada cinta. Kenapa di Arafah ada Jabal Rahmah? Di Arafah ada Jabal Rahmah, Jabal kasih sayang. Bukan Jabal cari jodoh yang itu Jabal kasih sayang. Siapa yang datang ke Arafah, kenal siapa potensi kawan saya, siapa kelompok sana, siapa kelompok sini. Oh, kita sama-sama punya tugas yang sama untuk agama dan agama Allah. Kenal dulu. Karena semua orang punya potensi, semua orang punya kelebihan, semua orang punya kemampuan. Mari kita join, sharing, sinergi. Itulah ukuf. Ukuf berhenti, berfikir, tafakur. Oh, dia punya kelebihan, saya punya kelemahan, dia punya kebaikan, saya punya kekurangan. Mari kita sama-sama bersama. Kenal apa kita dengan Allah. Tugas kita dengan Allah apa? Kenal diri engkau dengan Allah. Kita hamba dan khalifah. Apa yang telah kita buat sebagai hamba, apa yang telah kita buat sebagai khalifah. Kenal Nabi sebagai manusia teladan, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Semua Nabi sebagai teladan kita. Apa yang kita buat? Kalau engkau orang kaya, sedekah engkau macam Nabi Sulaiman. Kalau engkau orang berkuasa, sedekah engkau macam Nabi Daud. Kalau engkau orang yang peniaga, sedekah engkau macam Nabi Ibrahim peniaga. Engkau orang misalnya peternak, sedekah macam Nabi Musa alaihissalam. Kalau engkau seorang doktor, sedekah Nabi Isa alaihissalam. Kalau engkau punya semua profesi, engkau dengan Nabi Muhammad SAW. Cek. Itulah ukuf. Berhenti untuk melihat kehidupan. Waqafa, berhenti untuk tafakkur. Apa yang saya buat? Dan apa yang saya lakukan dengan agama saya hari ini? Bagaimana engkau dengan masjid? Bagaimana engkau dengan madrasah? Bagaimana engkau dengan orang anak yatim? Bagaimana engkau dengan orang fakir miskin? Bagaimana engkau hari ini? Tafakkur. Itulah ukuf. Karena ukuf adalah the meeting of Muslim leaders, global meeting of Muslim leaders. Itulah ukuf. Harian kita ada tahajud tengah malam. Allah turun di tengah malam. Dalam tahunan yang namanya kita ada ukuf, ada tahajud, ada iktikaf, ada ukuf. Di mana connection? Tahajud tengah malam, iktikaf akhir puasa, ukuf di Arafah. Untuk engkau berfikir, merenungkan diri engkau, muhasabah. Apa yang kau lakukan kau tengah malam dengan diri engkau? Kau iktikaf dengan masjid engkau,
dengan ukuf untuk dunia engkau. Karena dunia memerlukan pengorbanan, dunia memerlukan perjuangan. Apa yang kau buat sebetulnya? Maka harus ada sebuah analisis, SWOT analisis terhadap Arafah. Apa tantangan? Bagaimana orang kafir, orang munafik, bagaimana orang-orang yang hasad dan dengki, bagaimana agama kita, bagaimana ekonomi umat, bagaimana teknologi umat. Tafakur, terukuf, kenal. Kerana engkau punya tanggungjawab depan Allah. Kalau sudah kenal engkau, apa strategi akan dibuat, apa cadangan akan dibuat, apa rencana akan dibuat untuk menghadapi umat, untuk kekuatan umat, apa yang kita buat. Karena ini ada syiar. Maka kenapa dia menjadi syiar Islam? Syiar itu bagaimana kau menampakkan agama, itu syiar sebetulnya. Itu kewajiban kita dengan semua bidang, semua potensi. Bagaimana ekonomi umat, teknologi umat, pendidikan umat, politik umat, sosial umat, budaya umat, bagaimana? Sudah sampai tingkat zaman Nabi belum? Ada Munawwarah. Sampai tingkat Abbasiyah belum? Tingkat Umayyah belum? Tingkat Andalusia belum? Utsmaniyah belum? Tafakur. Kalau belum, kena apa? Oh, banyak tantangan. Bagaimana kita menghadapinya? Mari sama-sama kita join bersama untuk menghadapi tantangan. Kenal diri engkau. Itu namanya di Arafah. Udah kenal di Arafah, masuk engkau ke Muzdalifah, cari batu. Mana potensi engkau untuk berjuang? Potensi ekonomi, potensi politik, potensi budaya, potensi teknologi, potensi semua. Mana potensi engkau? Ambil potensi, cari potensinya. Cari batu di Muzdalifah. Karena hanya dua potensi di Muzdalifah, malam dan batu. Malam adalah potensi spiritual, bertahajud tengah malam, meminta Allah, tahajud kepada Allah. Batu adalah potensi material, karena perjuangan tak mungkin spiritual tanpa material. Perjuangan tak mungkin berdoa tanpa kerja, dan tak boleh juga kerja tanpa doa. Dua-dua harus ada. Ada yang dilakukan tengah malam, ada yang kau cari batu tengah malam. Mana potensi engkau tengah malam? Maka dengan potensi yang kau punyalah nanti kau berjuang untuk agama ini. Maka batu ambil di Muzdalifah, kemudian batu di engkau bawa ke Mina. Kenapa Mina? Mina adalah harapan. Ingat ya, Muna itu harapan, maknanya bahasa Arab. Mina itu harapan. Tak akan ada harapan kepada umat agama tanpa perjuangan. Tak ada harapan tanpa pengorbanan. Di Mina tempat berjuang, Mina tempat berkorban. Itu lambang harapan umat. Setelah umat dapat sinergi sama-sama, jom berangkat kita ke Mina. Ambil batu dulu, ambil batu minimum 7. Masuk Mina, lempar jumrah. Apa lempar jumrah? Katanya lempar setan, Ustaz. Setan mana ada di umrah? Itu sejarah betul. Kalau sekarang orang tahu setan, tahu besok hari raya umrah, lari setan duluan. Lempar jumrah adalah lambang perjuangan. Untuk menghadapi Muna wajib berjuang. Dengan apa? Dengan batu yang kau punya. Ya, ingat ya. Kita berjuang dengan batu-batu yang kita punya. Kau jangan berjuang ambil batu orang. Jangan kacau orang. Masing-masing punya potensi yang Allah berikan kepada dia spesifik masing-masing. Saya kata Bilal bin Rabah berjuang dengan cara Bilal. Umar bin Khattab berjuang dengan cara Umar. Umar bin Abu Bakar As-Siddiq dengan cara Abu Bakar. Tak pernah Bilal ingin jadi Umar. Tak pernah Umar ingin jadi Bilal. Semua dengan masing-masing. Allah berikan kepada kita tugas masing-masing. Semua hebat, tak ada lebih hebat. Semua baik, tak ada lebih baik. Yang jadi tukang sapu, tugas menyapu. Yang jadi imam, jadi imam. Jadi makmum, jadi makmum. Semua dengan tugas masing-masing berjuang. Jangan mencampur tugas yang kacau, nanti berkelahi. Hari ini kita banyak berjuang tapi cari tengok mana posisi tu. Tak ada posisi tak berjuang. Semua kita punya kewajiban dalam berjuang dalam posisi masing-masing. Walaupun yang paling kecil. Karena ini sistem perjuangan. Sistem tu tak ada yang hebat, semua penting. Sistem tu macam jarum, yang paling kecil pun skill tu penting. Itu sistem namanya. Jadi tak ada aku hebat besar, tak ada. Sistem tu sama-sama. Engkau berjuang pun macam itu. Engkau masuk ke Mina, engkau jangan lempar jumrah.
Apa yang dilempar pertama? Jamrah Aqabah. Padahal sana ada usta, ada ula, ada Aqabah. Kenapa Aqabah dulu? Kenapa tak ula dulu? Untuk serangan pertama strategik, cari yang paling besar, yang paling penting, yang paling utama. Dalam perjuangan memerlukan prioriti, keutamaan. Kita banyak berjuang tanpa prioriti, tanpa keutamaan. Asal pak semua kita buat, yang remeh-temeh dibuat, tak payah. Berjuang harus mengenal strategi. Wal 'adiyati dabha, fal muriyati qadha, fal muriyati subha, fa asna bi naqa, fa wasatna bi jama'a. Masuk ke tengah-tengah bandar, wasatna kata Quran. Kalau kau nak nyerang tengah-tengah, yang paling penting, yang paling penting. Jangan yang tepi-tepi. Aqabah dulu. Nah, kita hari ini banyak tak Aqabah dulu, kita remeh-temeh. Itu tak korban, sibuk dengan siapa tak potong korban, tak boleh potong kuku, potong bulu, sibuk dengan kuku dan bulu. Bukan korban yang sibuk, kuku bulu sibuk, kelahi gara-gara itu. Remeh-temeh kita hari ini sebetulnya. Kita hari ini banyak berbicara kepada agama yang remeh-temeh, bukan yang penting. Bukan Aqabahnya, pentingnya mana? Mana pendidikan kita? Mana teknologi kita? Mana? Itu yang penting, mana semuanya? Tak ada. Kita hanya sibuk dengan hal yang sunat. Kenapa umat kacau? Karena kita sibuk yang tak penting. Maka siapa yang sibuk tak penting akan tak jadi penting dia. Siapa sibuk yang tak penting jadi tak penting dia. Siapa yang remeh-temeh akan remeh dia, orang remehkan dia. Betul. Kita wajib Aqabah, cari Aqabah kita. Aqabah Tamantun, Aqabah Malaysia, Aqabahnya semua ada Aqabah. Priority. Oh, di sini sosial, sini masalah akhlak, sini masalah ada Aqabah. Cari. Semua ada Aqabahnya. Maka cari Aqabah untuk menyerang. Karena manusia akan tetap datang menghadap kita. Besok udah Aqabah, besok jangan lupa lagi terus, karena tidak ada berhenti dalam perjuangan. Tidak ada kalimat berhenti dalam perjuangan. Dan kita ada 5 musuh umat Islam. 1 orang setan, 2 nafsu, 3 orang kafir, 4 orang munafik, 5 muslim yang hasad dan dengki. Tengok ini hadis. 5 musuh tak berhenti mengganggu kita. Harus siapkan generasi. Tapi untuk besok hari kedua, 3, 4 ula, usta, Aqabah. Tengok ada tahapan, ada proses, ada namanya persiapan dan tahapan dan perencanaan. Tengok. Satu yang dekat apa, kedua apa, besar apa. Jangan sampai, karena kadang-kadang yang kecil pun jadi masalah. Maka harus selesaikan semuanya. Ada tahapan ula, usta, Aqabah. Okey. Ada hari kedua lagi. Kenapa? Nafar awal. Jangan sampai engkau hilangkan pelapis. Wajib dalam hadapi tantangan ada generasi pelapis, generasi penerus. Kalau tak akan hilang, akan kacau lagi itu. Ini konsep perjuangan. Tengok, apa yang kau lempar? Jamrah. Jamrah apa? Kita melempar jumrah itu apa kita lempar? Tiang atau masuk? Banyak orang salah. Dulu sibuk lempar tiang, atau satu lempar dinding. Padahal kalau lempar dinding, batu keluar tak sah. Sahnya lempar jumrah kalau masuk lubang, bukan kena tiang, ingat? Bukan kena dinding, ingat ya? Sahnya lempar jumrah bukan asal kena dinding, tapi asal masuk lubang. Kalau kau kena dinding pun tercampak batu keluar lubang, tak sah. Dan hari ini kita banyak melempar dengan emosi, akhirnya kena orang kawan sendiri. Bukan melempar dengan lillah ala millati rasulillah. Pada maka bismillah ala millati rasul, aku dengan nama Allah, niat kerana Allah dan mengikuti perintah Allah Rasulullah, tiada lain. Cara berkorban ingat Rasulullah, karena Nabi contoh perkorban paling hebat adalah Nabi Muhammad SAW. Ini konsep sebetulnya. Maka kita salah banyak, kita melempar jumrah bukan dengan niat ikhlas, niat emosi, ambil slipper kan. Akhirnya apa? Yang kena kepala kawan, yang kena ke badan kawan. Kita hari ini banyak berkorban yang kena kawan sendiri, bukan kena orang, bukan musuh. Musuh kena, malah sekarang musuh mempermainkan kita hari ini sebetulnya. Maka bagaimana kita cara berjuang sama-sama dan serentak dalam semua arah. Semua arah ya. Samping kanan, samping kiri, tengah, sana. Sekarang udah semua kali gini. Kalau dulu malah semua 180 derajat, lingkaran dulu malah, tiang semua arah. Semua arah wajib diisi dalam pengorbanan. Semua arah wajib diisi oleh perjuangan. Tak ada yang kosong. Kalau kosong kau akan kalah lagi. Ini konsep dalam berjuang sebetulnya. Batu mana? Batu apa kau pakai? Pakai. Semua orang punya batu. Semua orang punya.
apa engkau buat untuk umat sebetulnya. Ini konsep perjuangan. Maka kenapa? Dan jangan sampai lupa generasi pelapis. Banyak kita lupa generasi pelapis, kerana orang akan merusak satu umat, merusak generasi pelapis. Ingat ya, satu umat akan dirusak bukan umatnya, tapi generasi pelapis umat akan dirusak. Maka kita mempersiapkan generasi pelapis. Tolong pikirkan sama-sama, mana generasi pelapis kita hari ini? Yang masuk masjid orang tua semua, yang muda mana? Pikirkan, yang tua tambah lama tambah meninggal, yang muda hilang, akhirnya kosong nanti. Maka siapkan pemimpin, generasi pelapis pemimpin, generasi muda yang bersiap, semua perjuangan akan datang. Tanpa anak muda tak ada perjuangan sebetulnya. Semua anak muda zaman sahabat Nabi sebetulnya, Ali Abi Thalib, anak muda semuanya berjuang sama-sama. Generasi pelapis sangat penting dalam umat. Bukan bicara individu. Individu tak ada hal. Umat memerlukan generasi pelapis. Kalau tak akan kosong bahaya. Jangan sampai kosong, maka sampai generation gap sangat bahaya sebetulnya. Dan kita memang dibuat ada gap antara generasi, gap antara tua dan muda, gap antara yang baru dan yang lama. Tengok bahaya ini sebetulnya. Kerana untuk umat memerlukan kepenerus terus berjalan sampai satu generasi terus menerus. Maka ini jail akan datang sebetulnya konsep umrah. Kemudian kenapa apa itu baru engkau korban? Kalau engkau sama-sama berjuang, sama-sama berbuat dengan maka baru sahabat sama-sama berkorban. Kalau tak mungkin. Perjuangan memerlukan pengorbanan. Korbankan hewan engkau, korbankan kambing engkau, korbankan lembu engkau, korbankan apa itu? Untuk mendidik jiwa berkorban setiap saat. Karena inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kami telah beri kepada kau nikmat yang banyak al-kautsar. Ya, siapa memakai nikmat yang banyak untuk pengorbanan akan dapat daga al-kautsar di surga nanti. Itulah konsep bagi saya. Maka fasholli, dirikanlah solat, bersyukur, pakailah nikmat dengan betul. Wanhar, dan daripada nikmat pakailah untuk berkorban demi agama. Kenapa? Inna syani'aka huwal abtar. Kalau engkau sudah sampai tingkat berkorban, sunnatullahnya, ketentuan Tuhannya, kalau sampai tingkat berkorban, maka agama engkau akan menang, yang lain akan kalah. Itu sunnatullah. Siapa yang paling banyak pengorbanannya, dia pasti menang. Siapa yang kurang pengorbanan akan kalah. Itu sunnatullah. Maka inna syani'aka huwal abtar. Maka kalau diperintah kambing saja itu hanya simbol. Maka kenapa Abu Bakar As-Siddiq, sejarah mengatakan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab tidak pernah menyembelih korban tiap tahun Idul Adha, tak pernah, tetapi dia berkorban setiap hari. Tapi kita, korban kita setahun sekali, lepas itu kita jadi bangsa korban orang. Ini konsep sangat penting. Maka Abu Bakar korban tiap hari. Waktu dia bebaskan Bilal, 500 gram emas cash. Berapa orang? Cash emas korban dia. Umar bin Khattab, kebun kurma terbaik, korban untuk Allah, untuk perang Badar waktu. Korban ini sangat penting. Maka agama tanpa pengorbanan tak akan ada nilai sebetulnya. Maka kewajiban berkorban sangat penting. Wanhar, kemudian baru kita. Dan itu semua itu yang tawaf ifadah. Kalau tawaf ifadah, karena semua perjuangan, semua pengorbanan, semua kerja keras, semua hanya untuk Allah semata-mata, bukan untuk engkau yang hebat. Bukan untuk kehebatan engkau, bukan, tapi untuk Allah. Maka tawafkan lagi, kembalikan lagi kepada Allah, dekat kepada Allah. Itu hanya untuk cara mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya maka atimul hajja wal umrata lillah. Maka dengan umrah sempurna individu, dengan haji sempurnalah umat. Kenapa? Umat ada sinergi, umat ada potensi, umat ada perjuangan, umat ada pengorbanan, dan semua hanya untuk Allah, bukan kehebatan diri atau kelompok masing-masing sebetulnya. Inilah konsep atimul hajja wal umrata lillah. Dan orang yang pulang daripada sini, pulangnya mabrur. Apa mabrur? Orang yang selalu berbuat baik sama orang lain. Pulangnya menjadi pemimpin, pulang haji jadi pemimpin, pulang haji jadi pejuang, pulang haji jadi pengorban, pulang haji orang-orang yang mabrur tengah masyarakat, jadi pemimpin masyarakat, menjadi orang-orang yang akan menggerakkan untuk agama, bangsa dan negara sebetulnya. Nah, konsep seperti paham sebenarnya. Kenapa watimul hajja wal umrata lillah, dengan umrah individu sempurna, dengan haji umat sempurna, baru akan tegak agama, karena agama adalah antara individu dan umat sama-sama untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala.
wa aliman fa'una warjuna uluman tanfa'una al-ma'alika haqqan wa janat tiba'ah nabi tambah nastaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.